Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bagi teman-teman yang sedang sakit, semoga lekas sembuh ya dan bisa beraktivitas seperti biasa. Alhamdulillah, kali ini Mama lagi unboxing belanjaan warung sembako Mama lagi. Dan Mama juga mau berbagi tips tentang seputar warung sembako Mama. Sebelum lanjut, Mama mau ucapkan terima kasih dulu buat teman-teman yang selalu setia nonton video Mama. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, Mama ucapkan selamat datang. Semoga video Mama ini bermanfaat dan menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya. Dan jangan lupa ya untuk selalu dukung Mama dengan cara like, komen, dan subscribe video Mama ini. Supaya teman-teman gak ketinggalan update video dari Mama. Dan Mama juga semakin semangat membuat videonya. Karena dukungan teman-teman sangat berarti buat Mama. Terima kasih. Jadi gini ya teman-teman, alhamdulillah Mama mulai usaha warung sembako ini dengan modal kecil atau minim ya teman-teman, dengan modal 500.000. Awalnya Mama modal 500.000 dan Mama tambahin lagi 500.000 dari hasil jualan sosis Mama di lebaran tahun kemarin. Jadi untuk total modalnya itu 1 juta ya teman-teman, sama rokok itu udah termasuk barang-barang dan rokok. Dan alhamdulillah ya teman-teman, dengan modal nekat 1 juta rupiah Mama bisa membuka warung sembako kecil-kecilan yang awalnya itu di ruangan kamar ya teman-teman, karena itu masih barang-barangnya masih sedikit ya, cuman ada rokok dan keperluan sembako, jadi belum lengkap. Dan terus berlanjut, alhamdulillah warung Mama semakin hari semakin berkembang dan bisa pindah ke ruang tamu, ke ruangan yang lebih besar. Dan seperti yang teman-teman ketahui yang sudah nonton video Mama ini sampai sebelumnya ya teman-teman, yang ikutin Mama dari awal pasti udah tahu bahwa Mama menyimpan barang-barang Mama itu di satu box ya teman-teman, dan juga rak piring ya teman-teman yang tidak Mama pakai. Dan Mama menggantung dagangan Mama itu menggunakan rapia ya teman-teman, jadi masih seadanya ratalannya ya teman-teman. Karena Mama melihat modal Mama juga kan sedikit, jadi Mama lebih baik memutar uangnya untuk membelikan barang-barang kembali ya sebelum Mama membeli barang-barang atau keperluan untuk warung. Jadi Mama memprioritaskan untuk dibelikan barang untuk dijual kembali, jadi keuntungannya itu makin bertambah. Dan alhamdulillah ya teman-teman, seperti yang teman-teman lihat, alhamdulillah Mama sudah punya etalase untuk warung Mama. Dan alhamdulillah ya teman-teman, untuk gantungannya sudah Mama ganti memakai besi kecil, jadi gantungannya itu lebih rapih lagi kelihatannya. Jadi warung Mama alhamdulillah sekarang lebih lengkap lagi ya untuk barang-barangnya, alhamdulillah, karena semakin hari semakin bertambah untuk modalnya juga, karena Mama selalu belanjakan semua uang Mama untuk keperluan warung. Jadi Mama simpan di tabungan Mama ya, sinking funds dan tanggungan menabung lainnya untuk Mama gunakan lagi berbelanja keperluan warung Mama. Jadi gini ya teman-teman, kenapa warung Mama kecil tapi Mama hampir setiap hari belanja dan perputaran modalnya itu cepat. Dan alhamdulillah setiap harinya itu ada terus uang untuk berbelanja. Jadi di sini Mama mau berbagi tips apa yang sudah Mama kerjakan dan lakukan untuk warung Mama ini supaya teman-teman dapat berbelanja setiap hari dan juga warungnya semakin rame dan berkembang.
Jadi gini ya teman-teman, dari awal emang mama dan pak suami ingin membuka warung usaha, tapi mama tidak mau modalnya tuh dari hasil pinjaman ya teman-teman, atau ngutang ke orang lain ataupun ke bank ya. Jadi mama simpan uang dari gaji pak suami sedikit demi sedikit untuk modal warung mama. Jadi intinya modalnya itu dari hasil uang sendiri, bukan uang pinjaman. Jadi gini ya teman-teman, jadi keuntungan warung mama itu mama putarkan kembali. Mama belikan barang-barang yang belum ada di warung mama. Jadi untuk modalnya itu berputar lagi dan bertambah. Karena mama modal utamanya tuh tidak pinjam, jadi mama tidak pusing dan tidak repot memikirkan setoran bank atau setoran yang lainnya ya teman-teman. Jadi mama fokus untuk mengembangkan usaha mama ini, memutar modal terus menerus ya teman-teman. Dan mamanya juga itu semakin semangat untuk mengelola warungnya karena tidak ada beban ya teman-teman, karena mama tidak ada cicilan dan lain-lain. Jadi ini murni uang hasil dari suami mama. Dan untuk tips yang kedua ya teman-teman, usahakan uang pribadi harus dipisah dengan uang warung ya teman-teman. Jadi hasil dari pendapatan warung, usahakan teman-teman tidak menggunakannya untuk keperluan pribadi. Jadi setiap belanja teman-teman itu ada uangnya ya dari hasil belanjaan. Jadi uangnya tuh tidak terpakai sama keperluan kita. Jadi setiap belanja pasti uangnya tuh ada ya teman-teman. Jadi kita nggak usah bingung lagi karena uangnya tuh ada, tidak kita pakai. Dan angka lebih baiknya nanti teman-teman. Jadi teman-teman itu harus berbelanja sendiri ke warung sendiri ya, jangan asal ambil aja karena itu dapat mempengaruhi modal yang ada di warung. Jadi alhamdulillah teman-teman, setiap hari mama selalu belanja dari hasil warung mama karena mama tidak pakai uangnya untuk keperluan pribadi dan juga untuk cicilan dan lainnya. Jadi murni hasil dari jualan mama belanjakan lagi. Jadi mama nggak pusing-pusing untuk mencari modal lagi ya teman-teman. Jadi modal yang ada mama putarkan, mama belanjakan lagi untuk perkembangan warung mama. Karena emang warung mama tuh kan modalnya kecil, jadi belum lengkap. Jadi untuk memutarkan modalnya itu dengan cara membeli barang lagi. Jadi keuntungannya kita belikan barang yang sering dibeli pelanggan, jadi harus nyetok ya teman-teman, harus nyetok barang yang sering laku atau dicari pelanggan. Jadi perputarannya itu bakalan lebih cepat. Nah itu dia ya teman-teman, tips dari mama. Dua hal ini mama lakukan di warung mama ini dan alhamdulillah perkembangannya tuh sangat pesat, lumayan ya teman-teman. Warung mama dapat berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau mengembangkan usahanya itu lebih bisa lagi karena uangnya itu tidak dipakai untuk setoran bank ataupun untuk keperluan pribadi. Jadi alangkah lebih baiknya teman-teman itu suaminya bekerja dan bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi untuk warung kecil itu lebih baiknya suaminya bekerja ya teman-teman. Jadi keuangan warung itu diputarkan kembali untuk berbelanja keperluan warung. Jadi untuk keperluan pribadi kita dipenuhi oleh penghasilan pak suami. Kalau misalkan warungnya sudah besar atau lebih dari 1 tahun nih ya teman-teman boleh juga keuntungan warung dipakai untuk keperluan pribadi. Tapi ingat ya, itu harus ada hitungannya karena biasanya untuk keuntungan warung itu sebesar 10%. Jadi teman-teman boleh ambil dari keuntungan warung tapi jangan lebih dari 10% untuk keperluan pribadi kita. Bisa aja boleh ya teman-teman, kalau misalkan warung teman-teman itu sudah besar atau keuntungannya itu sudah banyak.
Tapi kalau misalkan warungnya itu kecil dengan modal kecil seperti warung Mama ini, lebih baik teman-teman putar kembali dulu uangnya untuk mengembangkan usaha warungnya supaya barang-barangnya itu lebih lengkap dan banyak ya teman-teman. Kalau misalkan sudah besar dan sudah lengkap, teman-teman boleh uangnya ditabung. Mau ditabung sinking funds, tantangan menabung ataupun yang lainnya, karena banyak sekali tabungannya ya teman-teman. Teman-teman boleh pilih tabungan yang paling teman-teman sukai. Kalau Mama biasanya menabung sinking funds, tantangan menabung juga untuk kalender ada ya teman-teman. Untuk tantangan menabung 1.000, 2.000, 5.000 bahkan 10.000. Jadi teman-teman bisa mulai nabungnya itu dari nominal yang terkecil 1.000 sampai nominal yang terbesar ya, sesuai kemampuan teman-teman. Dan uangnya teman-teman bisa gunakan untuk keperluan warung juga ya teman-teman, untuk menambah etalase, membuat rak untuk barang-barang, karena kan pasti barang-barangnya itu akan bertambah ya teman-teman. Jadi uangnya bisa kita gunakan lagi untuk modal atau untuk membeli alat-alat untuk mengembangkan warung kita. Dan mudah-mudahan ya teman-teman, warung Mama juga bisa lebih berkembang lagi seperti warung-warung teman-teman. Dan mudah-mudahan usaha kita itu selalu berkah ya teman-teman, karena itu adalah suatu hal yang menurut Mama sangat Mama inginkan ya teman-teman. Dan intinya itu kita harus bersyukur supaya rezeki yang kita dapatkan itu berkah, kita gunakannya ya teman-teman. Nah ini dia penampakan warung Mama sesudah Mama rapikan ya teman-teman. Alhamdulillah sudah mulai rapi ya teman-teman. Dan di sini Mama simpan bunga ya supaya indah kelihatannya ya teman-teman, indah dipandang, jadi pelanggan itu nyaman. Dan ini dia barang-barang di warung Mama sudah lumayan lengkap ya teman-teman. Nah ini untuk kantungan Mama, untuk kopi, minuman, dan juga snack-snack ya teman-teman. Dan disitu juga ada bumbu-bumbu hasil dari buatan Mama sendiri. Mama beli kiloan, Mama masukkan ke plastik bumbu ya teman-teman. Jadi keuntungannya itu bisa bertambah ya. Jadi kita itu tidak hanya menjual barang ya teman-teman, tapi kita juga membuat sendiri untuk dijual kembali supaya keuntungannya itu lebih besar. Nah ini dia warung Mama ya teman-teman, sudah kelihatan rapi. Terima kasih buat teman-teman sudah menyimak video Mama sampai selesai. Semoga tips dari Mama ini bermanfaat ya teman-teman semuanya. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.